Selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah yang berjudul Bayangan di Hutan Kemuning. Bagian 1. Bisikan di kegelapan. Desa Kemuning terletak di dataran tinggi yang sejuk dan dikelilingi hutan lebat yang disebut orang-orang sebagai hutan kemuning. Desa itu tampak tenang di siang hari, namun berubah mencekam setelah matahari terbenam. Warga desa percaya bahwa roh-roh kuno menghuni hutan itu, menjaga setiap pohon, bebatuan, dan sungai-sungainya. Cerita-cerita menyeramkan tentang sosok yang disebut bayangan menghantui setiap orang yang pernah mendekati hutan selepas senja. Di antara warga desa, ada seorang pemuda bernama Arman. Berusia 24 tahun, ia dikenal berani dan agak skeptis tentang hal-hal mistis yang banyak dipercaya warga. Baginya, kisah-kisah seram hanyalah dongeng yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tak bermain di hutan sendirian. Namun, di balik keberaniannya, Arman penasaran, apa benar ada sosok mengerikan di sana? Malam itu, Arman mendengar cerita seram lagi dari seorang tetua desa, Pak Supri, di warung kopi dekat rumahnya. Pak Supri berbisik, bayangan itu bukan hanya cerita. Setiap orang yang melihatnya tak akan bisa melupakan sorot matanya yang kosong. Arman tertawa pelan, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Masa iya, Pak? Mungkin itu cuma bayangan dari dahan pohon yang tertiup angin. Pak Supri menatapnya tajam. Nak, kalau kau mau bukti, cobalah berjalan ke sana malam ini. Tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau kau tak bisa pulang. Rasa penasaran Arman semakin tak tertahankan. Malam itu, setelah pamit kepada ibunya, ia memutuskan berangkat ke hutan Kemuning. Mungkin dia bisa membuktikan pada semua orang bahwa hutan itu tak lebih dari sekadar pepohonan lebat. Dengan membawa senter dan mengenakan jaket tebal, Arman memasuki gerbang hutan. Pepohonan menjulang tinggi menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan-bayangan gelap di tanah. Angin malam yang dingin menyapa kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia terus melangkah, yakin bahwa ketakutan itu hanya permainan pikirannya saja. Cuman hutan biasa, gumamnya, mencoba mengusir rasa cemas yang perlahan merayap. Tiba-tiba, lampu senter di tangannya mulai berkedip. Arman mengetuknya perlahan, tetapi senter itu tetap berkedip-kedip, hingga akhirnya mati. Dia menghela napas, mencoba menenangkan diri, tetapi saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara bisikan, halus dan pelan, seakan berasal dari segala arah. Arman memutar kepalanya, mencari sumber suara, namun tak melihat apa-apa. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Arman, suara itu berbisik, memanggil namanya dengan nada dingin yang menusuk. Arman mundur, lalu menoleh ke belakang. Matanya terbelalak saat melihat sosok hitam berdiri tak jauh darinya. Sosok itu tak memiliki bentuk jelas, hanya bayangan hitam yang mengambang di udara. Dari tempatnya berdiri, Arman dapat merasakan dinginnya udara yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak, melayang mendekati Arman perlahan, dengan suara bisikan yang semakin jelas. Arman. Arman mencoba berlari, namun tubuhnya terasa kaku. Kakinya tak mau bergerak. Hatinya penuh ketakutan yang menguasai seluruh tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia merapal doa yang diajarkan ibunya. Saat itulah, bayangan itu tiba-tiba berhenti, memandangnya sejenak sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Sinar matahari mulai menyentuh desa Kemuning saat Pak Supri dan beberapa warga menemukan Arman terbaring lemas di tepi hutan Kemuning. Pak Supri segera membungkuk dan meraba denyut nadi Arman yang lemah namun masih ada. Di wajah pemuda itu terlihat bekas-bekas ketakutan yang mendalam. Kelopak matanya tertutup rapat, tetapi bibirnya bergetar seakan hendak mengucapkan sesuatu. Ayo, kita bawa dia ke rumah, ujar Pak Supri kepada warga yang berkumpul.
Dengan hati-hati, Pak Supri dan beberapa warga mengangkat tubuh Arman dan membawanya pulang ke rumahnya. Ibu Arman, Bu Lestari, menangis saat melihat anaknya dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Pak Supri menenangkan Bu Lestari sambil sesekali melirik ke arah hutan kemuning yang tampak gelap dan mencekam meski hari sudah siang. Selama beberapa hari, Arman tetap tak sadar. Bu Lestari yang terus merawatnya menjadi khawatir. Tak pernah sebelumnya ia melihat anaknya sekarat seperti ini. Arman mengigau, kadang menyebut nama-nama yang tak dikenalnya, serta mengulangi kata-kata yang terdengar seperti doa. Pada malam kelima, Arman tiba-tiba terbangun dengan teriakan keras. "Tidak, jangan datang lagi, pergi!" Bu Lestari yang tertidur di samping ranjangnya langsung terbangun. "Arman, nak, kau sudah sadar?" Arman memandang ibunya dengan tatapan yang masih dipenuhi ketakutan. Tubuhnya bergetar dan napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi yang terlintas hanyalah bayangan hitam dan suara bisikan yang memanggil namanya. Bayangan itu terus meneror pikirannya, seolah sosok itu masih berada di dekatnya, mengintai dari dalam kegelapan. Ada sesuatu di sana, Bu," bisik Arman. Suaranya gemetar. "Sesuatu yang tak seharusnya aku lihat." Bu Lestari memeluk Arman erat-erat, berusaha menenangkan anaknya. "Tenang, nak, itu hanya mimpi buruk. Kau aman di sini bersama ibu." Namun Arman tahu bahwa itu bukan sekadar mimpi buruk. Ia merasakan kehadiran yang dingin dan jahat, seperti ada mata yang selalu mengawasi dari balik pepohonan. Selama beberapa hari berikutnya, Arman semakin gelisah. Di malam hari, ia sering terbangun dengan teriakan, dan di siang hari, ia merasa lelah, seolah ada sesuatu yang menyerap energinya perlahan-lahan. Mendengar keadaan Arman, Pak Supri memutuskan untuk mengunjungi Bu Lestari dan Arman. Di rumah mereka, ia membawa seorang dukun desa bernama Mbah Suto, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mbah Suto duduk di depan Arman, menatap pemuda itu dengan pandangan tajam. "Kamu masuk ke hutan kemuning ya, Le?" tanya Mbah Suto sambil merapal doa dalam hati. Arman mengangguk pelan, mencoba menahan rasa takut yang mulai muncul kembali. "Saya masuk, Mbah. Saya dengar bisikan dan melihat bayangan hitam." Mbah Suto mengangguk perlahan, wajahnya tampak serius. "Bayangan itu adalah roh yang menjaga hutan kemuning. Dia tak suka manusia masuk ke wilayahnya. Kalau sudah melihatmu, dia akan terus mengikutimu." Arman menelan ludah, merasa tubuhnya menjadi semakin dingin. Apa dia masih di sini?" Mbah Suto menutup matanya, merapal doa panjang, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Perlahan ia membuka matanya kembali, menatap Arman dengan wajah pucat. "Dia masih mengikutimu, nak. Roh itu belum pergi." Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Bu Lestari menangis dalam diam, sementara Pak Supri tampak resah. Mereka semua tahu bahwa ini bukan perkara kecil. Roh yang menempel pada seseorang bisa membawa malapetaka, bahkan kematian, jika tidak segera diusir. "Aku akan melakukan ritual pembersihan," ujar Mbah Suto sambil mengambil beberapa benda dari kantongnya, termasuk dupa, keris kecil, dan kain hitam. "Kamu harus kuat, Le. Aku akan mengusir roh itu, tapi kau harus menjaga hatimu tetap tenang." Arman mengangguk, meskipun ia merasa ketakutan luar biasa. Mbah Suto mulai menyalakan dupa dan berdoa dalam bahasa yang tak dipahami Arman. Asap dupa itu memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Perlahan, Arman mulai merasa kepalanya berat, seperti ada sesuatu yang menekan pikirannya. Saat ritual berlangsung, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. "Arman, aku akan menunggumu di sana, di kegelapan." Arman memejamkan mata, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasainya. Mbah Suto melanjutkan doanya dengan suara semakin lantang, sementara Arman merasakan tubuhnya mulai melemas.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya suara bisikan itu perlahan menghilang. Mbah Suto selesai merapal doanya dan menatap Arman yang kini tampak lebih tenang. Rohnya sudah pergi, tapi ingat nak, jangan pernah kembali ke hutan itu. Dia akan terus mengawasimu dari jauh. Kalau kau masuk lagi, dia tak akan segan untuk mengambilmu. Arman mengangguk pelan. Tubuhnya terasa ringan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa bayangan itu tak sepenuhnya pergi. Ia merasakan bahwa sosok itu masih ada di sana, di hutan kemuning, menunggunya dengan sabar.